9 ya. Aku mau mid M12. Prince boleh, Prince. Mid boleh. Kayak VIP ya. Sisanya nanti kita kasih gratis dari Bang Sifu lah. Susah juga guys kalau dua inian gratisan guys, 2 match guys. Takutnya VIP-nya mau main. Oke, paling sisanya kita kasih gratisan. Let's go, kita akan coba langsung masuk untuk game yang berikutnya guys. Game 11 ya. Ini biru sama merah nih teman-teman. Udah ada Badang, Lunox, Kimi. Wah ini kayaknya aku lihat Badang terus-terusan ada gak sih sama Kimi guys. Matis jarang-jarang, Zetian agak sering, Leslie juga. Si itu Lukas jarang juga nih sama Chow. Gak bisa mid tolong. Loh, kamu kenapa ke posisi mid tadi? Kalau tidak bisa mid kenapa di sana, guys? No. Jangan-jangan gacor ini guys, kita lihat saja ya. Let's go, welcome to Land of Dawn. Game 11 antara biru dan merah. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa memenangkan gamenya kali ini? Cek-cek, langsung mulai ke arah top lane. Dengan ada seorang Astrocat yang kini berada di arah bottom lane. Prince mencari formasi, menunggu di Arbers dengan Jack yang juga yang memakai Badang langsung akan memulai ke pertarungan. Lawan yang gak mudah harus dia dapatkan. Lukas menjadi orang yang cukup barbar juga dan akan membuat masalah ya. Unless Beast bisa menjadi penekanan tambahan untuk seorang Lukas bisa bermain radar ya. Dan kita lihat dari segi inisiasi yang juga kini ada tambahan dari seorang Kadal. Buat Jack harus dalam bahaya. Mundur sementara ke belakang. Pengambil Karas Bullet Wonder kini akan terjadi. Bisa serang Fortisa. Kirayuki berhasil untuk bisa mendapatkan Karas Bola Lava Golem kali ini. Serangan tambahan pun terbuka lagi. Karas Bullet Wonder yang kini akan berhasil didapatkan langsung. Wave Dragon akan terbuka. Walaupun masih menunggu mencari formasi lain untuk bisa dia dapatkan. Namun tembakan cukup besar. Harus Alex pun kini dapatkan. Mencoba untuk bertahan di area bottom lane dengan wave neon yang kini harus dijalankan. Namun lihat ada sebuah kesempatan. Dimana poin kill pertama pun kini akan terbuka. Fakar akan berhasil untuk bisa mendapatkan first bolt-nya. Dimana serang Kiryoki pun juga harus mencoba untuk membantu dengan beberapa buff yang harus diambil terlebih dahulu. Mencoba untuk mendapatkan buff lebih akan baik untuk seorang Kiryoki. Yang kini juga seperti akan mencoba untuk mencari pemain untuk bisa terkena eliminasi. Belum ini yang turtle pertama yang juga udah mulai muncul kali ini. Lihat dengan kecepatan dari serang Kiryu untuk bisa memberikan rotasi. Mulai mencoba untuk bagian atas dan turtle pertama kini akan mencoba untuk diambil langsung untuk pasukan dari tim merah. Zoning terlihat. Nah melihat seorang Prince hampir saja masuk dalam sebuah eliminasi campahan. Pick up pertama belum terbuka. Namun Decimation kini juga akan berhasil dikeluarkan langsung untuk bisa membuat serang Fizz pun hilang pertama kalinya. Bahkan pick up kedua pun terjadi. Kumar pun juga tertusuk dengan cepat. Lihat dengan cukup mengganasnya seorang Fortisa Kiryuki untuk bisa mengambil juga Karas buat Sarcel. Ini bakal menjadi prioritas untuk membuat Sarcel pertama pun akan mencoba untuk diambil buat pasukan dari tim merah dengan retribution yang terjadi. Dengan satu kesempatan juga untuk bisa menguasai purple buff kali ini. Lihat purple-nya pun dicuri. Jangan pun gagal mendekat. Dengan lihat tsunami slam yang juga tadi sempat mencoba untuk dilakukan. Apakah menjadi pick up pertama yang berhasil serang Fortisa dapatkan. Dan akhirnya ada point kill pun berhasil terbuka di tangan dari pasukan tim biru. Dengan lihat ada beberapa wave ini juga kini mulai dijalankan. Turret di bagian tengah kini akan mencoba disambar. Fizz crack akan terjadi. Namun sayangnya kali ini sebuah wave dragon yang malah berhasil juga terconnect. Dan Jack pun harus terkena last hit. Faker menambah poin kill. Namun kini juga harus membuat diri pun dalam bahaya karena Prince ada di sana siap membantu dan melakukan serangan tambahan dan membuat pasukan dari tim merah
Dibombardir di bagian depan. Dan lihat ada beberapa serangan tambahan yang kini bakal dilakukan. Mencoba untuk menunggu, tapi teman snipe malah datang. Kumar harus mencoba memberikan bantuan, tapi cukup telat untuk bisa memberikan sebuah penjagaan tersebut. Dan harus membuat Alex akhirnya mendapatkan pick off yang pertama. Dengan pick off pertama yang berhasil diambil oleh Alex, mencoba untuk kini lebih tenang. Meskipun di bagian bawah sepertinya akan menjadi sebuah medan pertarungan, di mana serang Kumar pun kini harus mencoba untuk kabur ke belakang. Flicker pun berhasil untuk bisa terkonek. Namun lihat kini bahaya pun belum kunjung sirna. Ada weapon yang kembali juga ditingkatkan dari segi intensitasnya. Ini bakal membuat turret di bagian bawah pun akankah harus dihancurkan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim merah ya. Dengan serangan roket yang masih mencoba untuk beranjak, maksimalkan bahwa weapon untuk bisa diplating. Setelah roket pun kini harus dalam ancaman lebih. Lagi pun terbuka lagi dengan berserker fury yang berhasil untuk kini diambil oleh seorang Alex ya. Mencoba untuk menghancurkan juga turret di area bottom lane untuk kini bisa diambil. Dengan Kumar yang harus terlihat kini kebingungan ya, mencoba untuk menjaga area atau malah kini melihat bahwa seorang Alex malah mendapatkan sebuah kesempatan ya. Untuk turret pun bakal mulai dihancurkan shieldnya. Peran mau dihilangkan, tapi Turtle yang berikutnya pun juga harus kini diperbutkan. Siapakah yang akan berhasil mengambil karena Turtle yang ada dari top lane, dan Retribution berhasil terconnect. Biar pun mengambil karena sebuah Turtle dengan cukup cepat. Belum dengan sebuah F-Dragon juga berhasil terjadi. Prince kini akan berhasil terculik. Dengan kita lihat ada tambahan serangan, namun selama step pun juga tadi sempat terjadi, membuat ancaman. Namun sayangnya pasukan dari teman-teman tim merah pun mencoba untuk menambah pergerakan mereka, membuka war tambahan dengan membawa lagi beberapa pelatihan yang ada ya. Ini membuat turret di bagian tengah pun juga perlahan akankah juga mencoba dihancurkan duluan. Objektif yang mencoba untuk dikuasai di area tengah kayaknya belum kunjung sirna ya dari teman-teman tim merah. Bahkan mereka pun kini harus kehilangan pemainnya di area bawah. Ada Alex yang harus terlihat kini terkena point kill, tapi sepertinya Kadal gagal untuk bisa mendekat lebih jauh lagi dan harus menjaga area terlebih dahulu di area bottom lane. Dan penculikan karena yang lain juga harus terbuka dan Faker tumbang untuk kedua kalinya. Wave pun kini juga bakal di bawah, membuat turret di bagian atas pun kini akan berhasil disambar langsung untuk pasukan dari tim biru. Mencoba buka pukulannya, Val kini harus menjadi lawan yang gak mudah untuk bisa dimenangkan. Namun Wave Dragon tadi sempat juga terjadi di saat Fury of Onyx pun juga tadi sempat ditekankan juga, mencari efek stun yang mungkin bisa menyelamatkan seorang Kirayuki yang kini harus malah terkena satu eliminasi lagi. Point kill kedua harus terjadi karena dirinya di game keadaan level yang 9. Kita lihat kali ini berhasil disamakan ya dengan Fizz yang juga ada berhasil di Ava 9 di sana. Dan Kadal apakah bakal menambah sebuah pick off-nya dengan serangan yang akan dia buka? Dengan lihat ada juga satu buah purple yang kini juga akan berhasil dicuri di sana. Fizz harus mencoba untuk selamat terlebih dahulu, dimana ada sebuah Fizz yang juga sempat dilakukan langsung serang Kadal. Lihat ada bantuan yang lebih dan harus membuat Fizz pun juga kini bakal terkena sebuah eliminasi. Tambahan pick off dari pasukan tim merah pun lagi dan lagi terjadi, dan Ultimate Snipe membuat ancaman kali ini serang Astro Kid. Ya, apakah masih berhasil kabur namun tersambar langsung dengan Dancing Machine. Double kill from Kirayuki, menari di sana. Meskipun Freeze juga mencari penghalang, di mana seorang Kirayuki pun untungnya masih berhasil pulang. Tambahan serangan yang dibawa oleh seorang Freeze malah juga tadi membuat ya pasukan dari tim merah pun juga sulit untuk bisa menahan pemain-pemainnya untuk nggak terkena sebuah tumbangan. Dan kita akan lihat bahwa kali ini teman-teman dari tim ada Wave Dragon dari Kadal mencoba di backup dengan adanya Baxia. Fizz lebih mencoba untuk mengambil satu waras buff terlebih dahulu, dan Kumar yang akan mencoba untuk menjaga area di area Turtle dengan harus memukul mundur perlahan untuk pasukan dari tim merah. Namun lihat yang lain, turret pun berhasil dihancurkan untuk pertama kalinya. Ada Val yang sebenarnya berhasil untuk memberikan satu buah push lane. Tapi kini ada war yang akan masih berlangsung, di mana Turtle pun masih perebutkan terlebih dahulu sebuah Retribution dari serang Fizz, mengambil Turtle-nya dengan baik. Retribution yang begitu cakap kita berhasil untuk langsung digunakan, dan Wave Dragon pun juga berhasil terbuka. Dan lihat serangan tambahan pun juga harus memakan korban dari pasukan tim merah yang kini hanya misalkan serang Astro Cat yang
hanya tersisa sendirian. Mencoba untuk bertahan dengan wave Neon yang juga kini dijalankan, tapi apakah menjadi sebuah keuntungan? Di mana pasukan dari tim merah juga kini harus kehilangan turret yang ada di atas sana. Stroket ini berhasil memberikan sebuah push lane-nya, bahkan Kadal pun juga kini dalam bahaya, tertembak dengan cepat, membuat diri pun harus mengalami pengurangan darah. Tapi lihat juga di arah samping, Faker yang akan mencoba memberikan rotasi ke area yang lain. Ini mencoba untuk mengejar dengan satu buah Puri of Phoenix yang akan kembali terjadi. Mencoba menikam serangan Stroket yang kini harus mencoba untuk pulang kembali. Namun tembakan pun terbuka dengan darah yang gak terlalu banyak. Mencoba untuk selamat dalam sebuah pertarungan. Dan lihat seorang Fizz mencoba untuk memberikan bantuan, datang mencoba mempersiapkan sebuah inisiasi tambahan. Namun seperti pasukan dari tim merah nggak akan tinggal diam, meskipun kali ini mereka pun dalam ancaman besar karena Tsunami Slam pun malah terbuka dan harus membuat pemain dari pasukan tim merah pun terculik di sana. Dan lihat dari segi war yang ternyata dipaksain lagi, ada Kumar yang mencoba untuk masuk. Tsunami Slam belum cukup ready, namun kita apakah masih cukup kuat untuk bisa bertahan dengan darah yang gak terlalu banyak. Kita lihat sebuah sarikan yang mungkin juga bisa membawa lagi pasukan dari tim merah untuk bisa masuk dalam sebuah pick up tambahan. Dan Puri of Phoenix mencoba memberikan sebuah efek stun dan mencari informasi agar terlihat ya pasukan dari tim merah tidak terkena mungkin dengan sebuah gengkingan. Dan Fizz terus mencoba untuk berusaha kabur, meskipun gak akan mudah untuk bisa dilakukan, tapi dengan darah yang gak terlalu banyak. Untungnya seorang Kireki pun datang menjadi pahlawan, dan si Mashan-nya berhasil untuk memakan langsung sebuah korban. Namun pick off yang tadi berhasil diciptakan mencoba untuk juga mempermudah area atau jalur di tengah untuk bisa dijalankan langsung oleh seorang Kiryuki. Dengan Lord yang juga kini akan perlahan mulai dijadikan sebuah inisiasi. Lord akan bisa diambil oleh pasukan dari tim merah untuk gamenya kali ini. Dengan satu serangan lagi, mencoba untuk membuat serang Jack pun tereliminasi. Dua pick up pun kini terjadi. Kiryuki masih jadi pemain yang sangat Spartan, cukup barbar. Mulai dengan pengambilan ini juga kini akan dilakukan untuk bisa membuat purple-nya pun didapatkan. Sementara pasukan dari tim lawan gak punya cukup banyak pergerakan yang bisa dimanfaatkan. Vival tertinggal. Backup yang cukup cepat juga ya dari teman-teman tim merah, yang kini malah kehilangan sesosok XP laner mereka. Dan Kumar yang mencoba untuk mengincar juga backliner dari pasukan tim merah seperti masih belum bisa menggapai. Dan dari segi area warnya ini bakal lebih diprioritasin apakah buat ngambil ke arah Lord ya. Lord udah siap banget sih harusnya untuk bisa diambil. Cuman kayaknya mungkin ada kontes-kontes kecil yang akan mungkin terjadi. Belum lagi dengan biru ya, yang kayaknya lebih pede untuk bisa ngunci karena Lordnya. Mereka punya Baxia, bisa menjadi pemain yang bakal cukup kuat buat jadi badan. Di saat Chow dari Kadal pun baru mulai datang, apakah bakal berhasil pulang? Terkena sebuah Tsunami Slam yang malah membuat reset karena Lord pun juga kini akan terbuka dari teman-teman tim biru, yang sepertinya harus malah mengalami kesulitan. Dua atau kedua pun terjadi, namun war tambahan pun masih terbuka. Bahkan Astroket pun berhasil juga membuka double kill. Loki for triple kill akan berhasil terkoin, namun Freeze menjadi pemain yang juga kini akan melakukan sebuah balance situation. Di saat 3 atau ketiga pun harus digunakan, dan Freeze membuat kejutan tambahan pun berhasil lakukan. Tapi terus snipe membuat informasi pun didapatkan. Alex mencoba mengejar tambahan sebuah second ice, apakah berhasil membuat serang Freeze pun mundur. Gak punya ultimate tapi masih punya tembakan yang cukup berbahaya, dan Alex berhasil akhirnya mendapatkan pick off keempat. Dan ini yang membuat kedua tim pun harus reset kembali, khususnya di arah Lord sana ya. Dan kita akan lihat lagi kesempatan yang akan terbuka dari kedua tim untuk bisa ngambil ke arah Lordnya ya. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah Lord yang ada di arah top lane sana nantinya. Ya, dengan dominasi ada Val yang kini mulai mencoba untuk ke arah tengah lagi. Mencoba untuk mengurung sepertinya dengan Astroket yang kini bakal langsung terkena HBD. Val membuka Unless Beast, namun harus malah diganjar langsung dengan satu buah barrier. Fizz karakter terbuka, namun Wave Dragon pun juga sempat diciptakan. Nggak lebih dengan lebih, harus membuat Jack pun ditumbangkan. Sementara Tsunami Slam berhasil mengangkat juga serang Kadal. Dan Freeze free hit untuk bisa mendapatkan double kill. Ada penjagaan yang juga harus Kumar lakukan.
memberikan penahanan sementara untuk pasukan dari tim biru pun melakukan lagi pertarungan di depan. Tapi sebenarnya kekurangan pemain untuk bisa memberikan sokongan serangan. Bahkan Freeze pun juga kini harus langsung terkena Habidi dan Alex membuka tembakan terakhir yang kini juga bakal memastikan bahwa Lord pun kini akan berhasil diambil untuk pasukan dari tim merah. Lordnya pun kini akankah berhasil untuk bisa dikunci. Lord pun diambil, waktu 13 menit sudah berlalu. Dan dari teman-teman tim biru, apakah masih cukup Spartan untuk bisa menahan pertarungannya di game kali ini? Memberikan wave ini juga kini bakal masuk, akan menjadi bencana besar. Harus diantisipasi tentunya, namun serangan pun terbuka. Bukan hanya ke arah pemain, tapi lihat ada sebuah power play yang juga mencoba dicuri langsung oleh serang Kireyuki yang sudah berhasil mengambil dengan bantuan sebuah retribution yang berhasil terjadi. Dan retribution yang berhasil langsung digunakan oleh seorang Kireyuki. Ada pengambilan ke arah purple yang juga kini bakal kembali ditingkatkan. Wave ini pun juga mulai dijalankan secara perlahan, membuat pasukan dari tim biru pun kebingungan dan harus mencari cara efektif untuk bisa membuat pembalikan keadaan pun bisa dilakukan. Lihat dengan satu lagi serangan dari seorang Kimi membuka ultimate-nya. Namun di bagian tengah pun berhasil langsung dihancurkan di sana. Kireyuki membuka. Ini bisa dibilang peluang ya untuk pasukan dari tim merah meningkatkan lagi permainan mereka dengan base yang akan dihancurkan. Namun ternyata masih ada seorang Fizz yang kini bakal mencoba untuk mengganjar lagi defense-nya. Namun sayangnya seorang Val pun juga kini harus terkontaminasi. Kireyuki pun berhasil melakukan sebuah double kill, tapi apakah masih berhasil kabur dengan darah yang sangat tipis ya. Itu udah tipis banget dari segi darah, tapi masih bisa kabur guys. Bayangin aja teman-teman, masih bisa selamat dengan darah yang setipis itu teman-teman ya. Dan ada sebuah kesempatan setidaknya untuk bisa kabur, tapi ada Jack yang nggak kenal menyerah, mencoba untuk mengejar lagi dengan serangan tambahan, tapi sepertinya gagal dilakukan. Dan mencoba untuk mengikhlaskan bahwa seorang Kireyuki berhasil selamat pulang ke arah belakang. Dan pengambilan ke arah sebuah res buff pun juga kini bakal dilakukan. Mencoba untuk mengunci buff lain dari teman-teman tim biru yang kini bakal melakukan sebuah kontes langsung di area atas sana. Lord yang nantinya bakal terbuka lagi akan jadi pilihan untuk tentunya kedua tim untuk melakukan pengambilan di gamenya kali ini. Lihat dengan adanya beberapa platingan tambahan yang harus dilakukan lagi oleh teman-teman dari tim merah. Mencoba untuk juga mengejar. Ada seorang Kumar yang bisa jadi prioritas berikut untuk bisa ditumbangkan terlebih dahulu. Lihat dengan masih mencoba untuk kini menculik. Fizz Crack pun terbuka langsung. Serang Faker mencoba untuk dikejar, tapi dalam posisi yang cukup baik lagi untuk bisa bertahan keadaan. Masih ada sambaran tambahan dari serang Prince yang berhasil melukai. Namun Val pun terlalu depan, mencoba untuk kabur, di mana seorang Kireyuki pun malah berhasil mendapatkan sebuah triple kill. Lucky for Maniac juga akan berhasil didapatkan, di mana Prince pun kini bakal langsung ketahuan. HBD pun sedang dilakukan. Namun dengan the power of balance yang juga kini sedang dipaksakan, harus menunggu lagi cooldown dan tertembak di tangan Alex. Lihat dengan shutdown yang terjadi, Astro Kid kini harus sendirian dan Lord pun akan mulai mencoba diambil. Ini bakal menjadi momentum besar di mana pasukan dari tim merah sepertinya akan mulai mencoba untuk mengunci Lord yang keduanya kali ini. Harus bisa diambil sih untuk sekarang sih. Namun Kireyuki nggak punya banyak darah, harus memperhatikan juga jarak dari segi Lordnya. Namun dengan retribution yang ada, pengambilan kartu Lord pun kini berhasil dimaksimalkan. Belum lagi dengan beberapa buff yang juga akan mencoba untuk diambil terlebih dahulu. Dan dengan beberapa buff yang kini udah berhasil Kireyuki pun dapatkan langsung. Harpo pun juga kini akan mencoba untuk diambil. Dengan pasukan dari teman-teman tim biru yang harus mundur kembali. Mundur secara perlahan karena Lordnya pun gagal mereka dapatkan. Tentunya akan menjadi bencana jika mereka mencoba untuk memasakkan lagi dalam sebuah pertarungannya.
Nah, melihat pasukan dari tim merah pun gak akan tinggal diam, membuka juga kesempatan untuk dua wave minion pun dijalankan, dan ini bakal membuat pasukan dari tim biru pun lebih bakal kebingungan ya mencari cara yang tepat untuk bisa menangkal dari segi lure, karena lure kedua ini juga cukup baik harusnya ya untuk bisa masuk ke arah dalam langsung, dan akan membuat pasukan dari tim biru harus lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah defense-nya. Sebuah Puri Opponix pun mencoba memberikan satu buah Vex Stun dengan mencoba untuk juga mencari pemain-pemain dari pasukan tim biru yang mungkin bisa melompat ke depan atau mungkin bisa melakukan sebuah penculikan dari belakang, dan monster kill berhasil didapatkan. Serang Kiryuki kembali menyala dengan permainan martisnya, yang apakah kini masih berhasil untuk bisa kabur, di mana dua orang pemain dari pasukan tim merah seperti membutuhkan bantuan, dan Kumar dan kini akan dijegal, tapi seperti yang gak akan dikasih pulang dengan mudah, dan membuat Valkyrie punya kesempatan langsung untuk bisa membuat base-nya pun dihancurkan di sana. Ini bencana. Base akan langsung dikunci untuk pasukan dari tim merah di game kali, tapi sepertinya hasilnya masih nihil dilakukan karena nggak langsung ke arah base ya. Tadi si Kiryuki mencoba untuk melakukan juga beberapa platingan tambahan karena dari segi wave ini juga udah nggak mulai mendukung ya. Tapi kalau misalnya ke arah base mungkin ada hasil berbeda yang bisa terjadi, meskipun memang sangat tipis ya dari segi peluang, dan mungkin itu malah menjadi juga korban kedua keganasan dari teman-teman tim biru ya untuk melakukan lagi sebuah pengambilannya di area depan sana. Dan kita lihat dari segi inisiasi war yang akan kembali dilakukan, teman-teman dari tim biru harus berhati-hati karena mereka udah kehilangan 3 turut terakhir ya, sehingga satu kesalahan akan sangat-sangat berbahaya untuk bisa ya terjadi. Halo Bang Masil, tadi udah di-upload ya gamenya ya? Lagi proses upload, ditunggu Bang. Yang pavilion ini juga harus dijalankan lagi di area tengah kali ini. Peran membawa wave ini untuk bisa masuk ke arah dalam sana. Tapi terlihat juga Astro Kid jadi mencoba untuk bertahan dengan wave ini yang harus kini ditembakkan. Namun ada satu pengambilan yang berhasil dilakukan dengan seorang pemain yang juga terjul dengan bantuan Way of Dragon. Lihat dengan Alex yang berhasil free hit untuk membuka sebuah double kill. Adakah sebuah pengambilan tambahan yang bisa terbuka lagi? JJ seperti yang gak akan dikasih pulang, mencoba untuk kabur dengan secara perlahan. Ada Kumar yang mencoba untuk memberikan bantuan, bahkan konsil pun juga kini sedang dilakukan, tapi base-nya punya kesempatan untuk bisa dihancurkan, dan akhirnya endgame pun terbuka. Berhasil untuk membuka kemenangan dan harus membuat biru pun dikalahkan di game yang ke-11 nih teman-teman ya. Wah, base yang akhirnya berhasil dihancurkan membuat merah pun membawa kemenangan, dan Kiryuki jungler terbaik, Densimation dan early game yang begitu baik juga dipegang, memudahkan teman-teman dari tim merah ya untuk beranjak ke arah late game, meskipun permainan disiplin dari segi defense